Halo semuanya, balik lagi nih dengan Gadget Max di sini. Kali ini Gadget Max mau unboxing lagi nih smartphone spesial banget. Dan ini kita dapetin di harga cuma 200 ribuan aja. Kalau seller sih bilang kondisinya masih baru. Nah, saya penasaran banget buat nyobain ya, apakah masih bisa dipakai di tahun 2025 ini atau tidak bisa dipakai sama sekali. Nah, kita langsung aja unboxing ya. Kita mau testing juga seperti game sama install beberapa sosmed biar kita tahu nih secara performanya apakah layak atau tidak. Nah, kalau kalian penasaran, saksikan video ini sampai habis ya. Kita mau unboxing dulu nih. Oke, kita sudah di meja unboxing. Kita langsung aja unboxing paketnya teman-teman ya. Nah, kalian kalau beli-beli HP seperti ini tuh pastikan buat video unboxing. Jadi kalau kenapa-napa tuh lebih gampang klaimnya ya. Dan ini nggak ada mereknya teman-teman. Ini kok aneh banget nggak ada mereknya sama sekali ya. Cuma di sini tuh ada keterangan warna biru sama IMEI, kemudian boxnya warna putih seperti ini. Dan di sini ada tulisan name Inspire. Jadi kayaknya nggak bisa pakai beberapa aplikasi ya. Kita coba lihat dalamnya dulu, moga dapat smartphone ya. Oke, ada smartphone. Dan ini sih katanya baru teman-teman. Wow. Secara desain sih bagus banget ya. Ada tulisan AI kamera, cuma kita nggak tahu dalamnya seperti apa ya. Dan ini brandnya dari Vivon. Vivon ini kalau saya cek ya, ini adalah brand lokal, cuma saya nggak sempat bahas brand satu ini. Yang pernah kita bahas adalah brand dari Maxtron gitu ya. Kalau ini kita nggak pernah bahas sama sekali ya. Ternyata Vivon ini brand lokal juga, dan sekarang udah lenyap ya. Nggak ada brand dari Vivon lagi nih. Saya dapetin di harga cuma 287.000, dapat potongan voucher ya. Kalau kalian pengen yang murah, ada juga nih yang murah, itu harganya cuma di 100 ribuan aja. Ini terlalu cerah banget sih ya. Oke, kita coba lihat nih ya. Harganya ini dari 200.000, 285, 285, ada juga yang 170.000. Yang ini udah habis stoknya ya. Nih, dan pembeliannya juga banyak banget ya, sampai 49 unit. Dan komen-komennya juga nggak ada yang jelek banget ya. Bintang 5 semua. Kok bisa sih bagus banget gini. Dan kalau kita lihat sellernya lebih detail lagi, dia nggak jualan smartphone, udah jadi campur-campur gitu ya. Kayak ini, ada juga dia kayak nyualin handphone HP Android keren baru, bukan second. Kayak iPhone gitu ya. Kalau sekarang dia udah jualan ya, ini kok aneh-aneh sih jualannya. Ini kayak handphone begini jualan juga dia. Kita lihat smartphone-nya ya, saya penasaran banget nih. Terus dalamnya kita dapat apa lagi nih ya? Oh, dapat ini charger ternyata dari brand Vivon dengan output di 5 volt 1 ampere. Kemudian kabel data masih micro USB. Dan kita dapat headset, kemudian dapat pelindung HP-nya. Dan kita dapat screen protector yang udah temper ya. Tuh. Kita dapat user manual sama kartu garansi. Saya penasaran di mana service centernya. Nggak dikasih tahu ya service centernya di mana aja ya. Nggak dikasih tahu teman-teman ya. Cuma ini kita dikasih website, dan websitenya tuh aneh banget sih. Ini sih nggak lihat jualan sih, yang tanpa gak kelihatan ya tuh. Tuh www.100.com. Jadi kalau rusak ya udah teman-teman ya, nggak bisa diservis ini. Oke, screen protector masih ada. Ada tombol power di sini, volume up, volume down. Di bagian atas ada lubang chargernya, micro USB. Di sini itu ada lubang cek audio. Dan di bagian bawah ini ada lubang speaker, ada lubang mikrofon di sini. Di bagian belakang ini ada 4 kamera, cuma ya tentunya nggak bakalan berfungsi semua teman-teman ya. Kita coba buka bodinya karena ini SIM-nya ada di dalam ya. SIM card-nya, perletakan SIM card-nya. Jadi kita harus buka casing-nya. Udah lama banget ya kita nggak bahas smartphone buka casing seperti ini. Sekarang nggak ada penerus-penerus HP seperti ini ya. Kalau ada kan yang mungkin harga sejutaan tapi speknya pakai Helio G99 gitu, baterai bisa cabut gini gitu. Sulit banget sih ya. Oke, desain dalamnya seperti ini. Bisa pasang dual SIM card, dan sini buat baterainya yang bisa dicabut. Ya. Made by Vivon. Ya.
Kita coba pasang SIM card dulu. Ya, kita tahu nih apakah dia bisa hidup sinyalnya atau enggak. Kita pasang dulu SIM 1 di sini. Oke, sudah terpasang. Pasang baterainya lagi di sini. Nih casingnya ya. Plastik semua sih. Kita coba hidupkan. Ultra mobile. Kita kletek dulu ya biar kelihatan semua. Oh, lumayan cepat juga hidupnya ya. Baru hidup dia lemot banget sih. Masih loading nih. Oke, ntar saya balik lagi ya buat bahas lebih detail. Ini masih loading, baru hidup. Jadi pas hidupnya cepet, pas loadingnya lumayan lama teman-teman ya. Tampilannya seperti ini. Oke, ikon-ikonnya lumayan oke ya, lumayan unik. Cuma ini sinyalnya belum muncul di saya nih. Apakah ini IMEI-nya terdaftar atau tidak? Ke 200 ribuan dapat layar 6 inch. Ini sih lumayan oke ya. Kalau dijual resmi sih saya rekomendasi sekali ya. Kalau Vivon jualan resmi, tapi ini kan nggak resmi ya. Yang seller jualan pun ya gitu-gitu gitu. Dan sinyal pun nggak dapet ini tuh. Terus coba nggak bisa dapat sinyal. Sinyalnya nih gila banget nih, 5G tuh. Pantesan nggak dapet, sinyal saya hanya 4G. Di rumah saya ini dapetnya sih 5G. Coba masuk ke setting lah ya. Terus kalau kita masuk ke setting, kita coba cek di jaringan dan internet. Di sini sih dapat ya SL Axiata. Cuma kalau kita lihat di sini tuh nggak ada indikator bahwa dapat sinyal gitu loh. Nih, ini dapat SL Axiata tuh teman-teman, bisa lihat ya jaringan selulernya SL Axiata. Oh, baru dapat. Dan ini gila banget nih. Jaringannya 5G. Speknya halu banget nih. Oke, tapi sih is oke karena harga 200 ribuan. Kalau saya beli sejutaan ini sih ya udah nggak masuk di akal teman-teman. Karena ini kita belinya cuma harga murah ya. Oke, gitu ya. Kita coba lihat di bagian penyimpanan dulu lah ya. Oke, kita lihat penyimpanan. Dan ini kok gila banget sih nih. Wah, storage-nya nih gila banget ini. 512 GB. Tuh. Gila nggak tuh ya? 22% kepakai. Ini sih nggak dimasuk di akal ini nih. Wah, sistemnya kepakainya lumayan nih. Tuh, 112 GB. Oke, kita cek lagi yang lain. Kita coba cek sistem tentang ponsel. Ini paling gila banget nih. RAM-nya 12 GB. Tuh, RAM-nya 12 GB. Dan versi Android-nya dia pakai Android terbaru nih. Nggak bisa diklik. Oh, bisa Android 12. Gila banget nih. Ini baru Ultra namanya. Kalian nggak bakal nemuin nih di smartphone yang lain nih. Itu teman-temannya, RAM-nya 12 GB, storage-nya 512 GB. Ini gila banget sih ya. Saya mau install beberapa aplikasi dulu ya. Ntar saya balik lagi buat bahas lebih detail. Kita coba buka browser dulu ya, apakah bisa nih. Lalu loadingnya lama, 5G tapi loadingnya lama. Coba Google dulu. Ya, nggak bisa loading lama banget nih 5G-nya nih. Oke lah, saya pakai WiFi aja ya. Cuma masih dapat sinyal ya. Udah dapet nih, baru gue buka nih. Duh, Oke lah, ntar saya lagi buat bahas detail. Saya coba install beberapa aplikasi dulu, Antutu Benchmark dan lain-lain ya. Ntar kita bahas lebih detail lagi smartphone-nya.
Oke, balik lagi nih dengan Gadget Max di sini dan kita sudah install nih beberapa aplikasi buat uji coba ya, mulai dari Game FF, TikTok, Netflix, dan WhatsApp. Nah, dari tadi kan kita hanya bahas spek halunya aja. Kali ini kita mau cek lebih detail menggunakan aplikasinya ya, itu namanya lah depth check. Jadi kita mau cek nih apakah RAM dan storage-nya sesuai dengan seller bilang. Oke, kita langsung aja cek menggunakan depth check. Oke, kita langsung aja pindah ke hardware. Kita cek dari atas dulu. Nah, dia menggunakan Unisoc SC7731E ya, masih quad-core, belum octa-core teman-teman ya. CPU-nya pakai 4X Cortex A7 sama 4X Cortex A7 juga, dengan kecepatan di 1,3 GHz ya. GPU-nya menggunakan GPU Mali T820 teman-teman ya. Jadi standar aja. Dan di sini kalau kita cek di bawahnya, layarnya ya, ini lumayan lebar teman-teman ya. Di sini itu kedeteknya di 6,3 inch dengan kerapatan layar di 178 dan resolusinya di 1014 kali 480 pixel dan refresh rate-nya hanya di 60 Hz aja. Nah, kalau kita cek lebih detail lagi, RAM-nya emang real ya, 2 GB dengan internal storage di 16 GB. Jadi apa yang di seller kasih tahu di kolom deskripsinya beneran seperti ini. Jadi seller nggak bohong jualan, jadi beneran ya, di bintangnya pun semua bintang 5, jadi spek yang dijual tuh emang beneran. Walaupun kalau kita lihat secara awalan tadi ya, di sistemnya gitu, itu RAM-nya 12 GB, storage 512 GB ya, mungkin ya pada saat itu biar gampang jualan mungkin ya dari Vivon-nya, makanya speknya seperti itu, atau udah dirubah sama orang lainnya. Tapi spek realnya seperti ini ya. Dan menurut saya sih oke banget ya, 200.000 dapat RAM 2 GB, storage 16 GB, layar 6 in teman-teman ya. Ya udah oke gitu, apalagi kondisi masih baru seperti ini. Karena di harga 200 ribuan tuh biasanya dapat republish atau HP bekas-bekasan yang emang kurang bagus gitu ya. Terus kalau kita cek di sistem, dia menggunakan Android Pie teman-teman ya, dan ini security patch-nya di Desember 2019. Oh ya, smartphone ini itu dimasukin ke Indonesia di tahun 2020, dan saya lupa sih nama PT-nya apa ya, nanti saya tampilin screenshot-nya di sini. Dan ini bukan brand lokal, ini adalah brand Tiongkok yang dimasukin Indonesia, dan ya kayak brand Evercost, Mito gitu ya, di rebrand lagi gitu ya, bukan brand lokal secara resmi gitu ya. Tapi untuk saat ini kayaknya elektronik seperti smartphone nggak full brand lokal gitu ya, tapi masih impor ya chip-chipnya, terus dirakit di Indonesia kayak gitu ya, kayak Advan pun masih gitu ya, nggak full brand lokal banget ya gitu ya. Tapi it's okay, ini udah ya, kalau kita cek emailnya juga ini terdaftar ya, tapi terdaftarnya bukan merek Vivon tapi Hopweb. Tapi emang sih yang dimasukin dulu tuh Hopweb sama Strawberry ya, Strawberry lupa saya tipe HP-nya ya. Tadi saya tampilin screenshot di sini. Nah, untuk baterainya gimana Bang? Untuk baterainya ini baterainya di kedeteknya besar banget ya, 6000 mAh. Tapi kayaknya bukan ini sih baterainya ya, 6000 mAh kedetek di sini ya. Capacity reportnya 6000 mAh. Lalu kalau kita cek di networknya, nah ini kita connect ke WiFi teman-teman ya. Nah, kalau matiin WiFi-nya apakah berfungsi? Bang, kita coba lah ya. Kita matiin WiFi kita. Terus kita coba WA ya. Ini kita mau testing WA teman-teman. Masih bisa kok install ya, dan kita nambah nomor juga bisa. Dan nggak tahu kenapa ya. Oh, ini mau. Oh, jadi ini emailnya terdaftar resmi teman-teman ya. Tuh, kita pakai WiFi full dan ternyata masih berfungsi dengan baik. Kita coba pakai telepon lah ya. Masuk ya, oke. Nggak sia-sia, dan ini emailnya resmi itu ya. Dan kayak kita cek dia pakai tipe Hopweb, dan yang kalau kita cari di internet yang dimasukin secara resmi emang Hopweb sama Strawberry gitu ya. Jadi HP ini masuk resmi menurut saya. Jadi kalau masalah email ini aman. Tuh. Oke, komunikasi masih bisa sekali sih ya. Dan masuk, kita coba pakai video call. Masuk ya. Tuh. Continue, tinggal namain ini allow aja. Tuh. Fungsi dengan baik ya. Ya sih oke lah di harganya teman-teman, masih bisa video callan gitu. Cuma emang terasa agak buffering gitu dikit ya, bukan yang responsif sekali, tapi is oke, masih bisa video callan.
Jadi kalau teman-teman belikan saudaranya di rumah sih udah cukup banget ya, buat komunikasi bisa, buat video call ternyata bisa. Oke, kita lanjut buat pembahasan berikutnya. Kita mau cek nih, apakah nonton Netflix bisa. Nih, kita sudah install Netflix. Cuma di sini tuh untuk kebagusan layarnya itu nggak dapet yang bagus teman-teman ya. Jadi dia security levelnya hanya L3 aja, belum L1. Jadi belum bisa sampai Full HD aja teman-teman ya. Ini masih. Nah, ini udah masuk ke Netflix. Dan misalnya kalau kalian nonton kayak film tuh, kita coba ya, apakah bisa selancar nonton di HP-HP biasanya. Sih masih bisa banget teman-teman ya. Dan kita coba nonton Sakamoto Days dan kita coba maju ke depan. Masih bisa banget ya, majuin depan lagi. Masih bisa banget teman-teman. Kita balik lagi. Dan nggak ada masalah sama sekali ya, buffering nggak ada, lancar semua. Nih, kita coba pindah episode ke yang lain. Apakah lancar atau enggak? Kita misalkan pilih episode kelima. Ini pas awalan aja sih agak buffering dikit ya, tapi pas ini aman-aman aja. Kita langsung aja maju ke depan, lancar, maju ke depan, lancar. Dan di sini tuh kita pakai koneksi dari WiFi teman-teman ya. Dan menurut saya kualitas warnanya juga nggak terlalu buruk dan lumayan oke sih. Tuh. Ya kayak gitu ya kalau pakai nonton Netflix. Kita coba nonton YouTube lah ya. Oke, yang kedua kita pakai nonton YouTube teman-teman ya, dan di sini tuh settingannya bisa sampai 1080p di 60 fps. Nah, kita coba nonton YouTube. Wah, buffering ya. Awal-awalnya buffering, tapi udah bisa nih. Oke, kita coba zoom. Nah, kalau kita pakai muter video 1080p di 60 fps ya terasa sedikit tersendak-sendak ya. Jadi nggak begitu lancar tuh, bisa dilihat ya. Ada sedikit delay-nya. Ya wajar sih ya, harga lebih murah cuma 200.000 aja. Oke, itu aja kalau kita pakai entertain di HP ini. Oke, ketutup ya. Itu ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita coba buka multi-touch. Ini hanya 2 sentuhan aja teman-teman. Jadi kalau kalian nanya nih berapa sentuhan, hanya 2 sentuhan aja. Ya standar-standar HP-HP pada zamannya gini ya, bisa kasih 2 sentuhan aja ya, kayak Mastron 2 sentuhan juga pada zamannya. Nah, kita cek menggunakan aplikasi TikTok apakah masih bisa di HP ini. Cuman ini emang agak lama ya, bisa dilihat ya, berapa detik. Jadi kalau kalian beli ini pastiin emang ya pakai iseng-iseng aja ya, bukan yang memang profesional sekali, enggak ya. Nih, buffering ya. Karena ini udah kita konekin ke WiFi kita. Jadi harus tunggu dulu biar lancar teman-teman ya. Tuh, biar gambarnya nggak muncul. Coba scrolling lagi. Cepatlah buka pintu hatimu. Kayak gitu ya. Tapi kalau udah lumayan jalan, udah kedengeran sih suara sama gambarnya ya. Itu gambarnya agak slow ya. Lokasinya ada di Grand Wisata Taman Bekasi. Untuk nama waterparknya Kayak gitu ya kalau pakai nonton Netflix, emang terasa agak tersendat-sendat teman-teman. Tapi untuk nonton TikTok masih tersendat-sendat. Tapi untuk Netflix jadi lancar aja sih ya. Nonton RB update itu masih enak. Kita maju-majuin juga enak. Oke, kita lanjut buat pembahasan berikutnya, yaitu adalah kamera teman-teman ya. Kita mau cek ke hardware-nya, dia pakai kamera berapa piksel, siapa kelihatan di sini ya. Kita cek di kamera. Nah, kalau kita cek kamera belakangnya adalah 8 megapiksel dan kamera depannya di 5 megapiksel. Kita langsung aja masuk ke UI kameranya. Nah, walaupun banyak kamera, hanya satu aja ya berfungsi. Dan sini tuh sistemnya simple aja ya. Kalau kita swipe ke kiri, hanya ada auto, manual, burst, panorama, audio note, filter,
QR code sama night shot. Cuma night shot kayaknya nggak berfungsi dengan baik ya. Dan menurut saya sih ya standar-standar aja gambarnya teman-teman ya, nggak terlalu wow-wow banget. Tapi kalau upload ke sosial media sih masih oke lah ya, kayak ke Facebook. Tapi ya harus diam, ini bergoncang langsung beda gambarnya. Jadi harus diam teman-teman ya fotonya. Tuh, lumayan sih ya. Nah, kita coba sedikit ya hasil kameranya itu. Kita coba testing di dalam studio ya, biar teman-teman tahu ya hasilnya itu seperti ini. Oke, ini adalah hasil kamera dari smartphone Vivon 8 megapiksel, hasilnya seperti ini. Fokusnya ya standar aja. Dan hasil warnanya ternyata kayak HP-HP zaman dulu teman-teman ya. Ini mengingatkan saya pada HP-HP advance di zaman dulu ya. Hasil gambarnya seperti ini, burik teman-teman ya, 8 megapikselnya. Ya, kalau dipegang sama Tecno atau Infinix 8 megapiksel tuh bagus, kalau di sini ya kayak seperti ini ya. Processing gambarnya kurang bagus teman-teman, pada 8 megapiksel ya. Tuh. Oke, gitu aja untuk uji coba kamera belakang. Kita coba kamera depan ya. Dan kita langsung matiin dulu. Setelah uji coba kamera depan teman-teman ya, 5 megapiksel hasilnya seperti ini. Dan ini adalah ciri khas HP Unisoc pada zamannya ya, yaitu tuning warnanya kurang oke, kurang keluar gitu ya. Makanya dulu banyak yang bilang Unisoc tuh hasil kameranya kurang bagus. Tapi emang beneran kurang bagus di zamannya teman-teman ya. Kalau sekarang kan Unisoc udah beda, udah bisa ngasih hasil kamera yang bagus ya. Contohnya kayak di Tecno, Itel, bahkan Infinix kalau pakai Unisoc tuh hasil gambarnya udah bagus ya. Ada juga nih kayak Nubia itu juga bagus hasil gambarnya ya. Gitu aja untuk uji coba kameranya. Kita uji coba foto, hasil itu seperti ini. Nah itu dia ya buat uji coba kameranya. Kita lanjut nih buat gamenya, FF ya, apakah bisa atau enggak. Kita hapus dulu semua aplikasinya. Biar RAM-nya banyak tersedia ya, RAM-nya hanya 2 GB dan storage-nya hanya di 16 GB. Kita coba main game FF bisa atau tidak. Oke, ini udah masuk ke game FF, ternyata RAM 2 GB masih bisa main game FF teman-teman ya. Makanya game FF ini lebih rame ketimbang game PUBG Mobile. Game PUBG RAM 2 GB nggak bisa bakalan masuk ke gamenya teman-teman ya. Makanya nih game PUBG dibilang sepi. Karena ya emang yang main kan orang dewasa semua. Orang dewasa kan kerja semua teman-teman ya. Kayak gitu mungkin ya. Dan FF ini kan ya mungkin anak-anak ya jam-jam segini kan masih nyantai ya main HP ya. Jadi kayaknya lebih rame gitu ya game FF ketimbang game PUBG sekarang. Kayaknya teman-teman ya, karena di lingkungan saya lebih banyak main game FF nih. Yang kelas 1 SD aja udah main game FF teman-teman ya. TK pun udah main game FF ya. Oke, kita tunggu biar masuk nih, apakah bisa atau enggak ya. HP RAM 2 GB, storage 16 GB masuk ke game FF. Cuma ya emang agak slow gitu ya, nggak selancar di HP-HP RAM yang 4 GB, 6 GB, apalagi 8 GB teman-teman ya. Terasa ya nge-frame drop-nya. Tuh, nge-lag teman-teman ya. Tapi masih bisa teman-teman ya. Ini prosesor masih quad-core, belum octa-core. Makanya ini game ya oke lah ya. Soal speaker juga masih oke. Nah ini udah masuk ke gamenya teman-teman ya. Cuma ya grafisnya nggak dapet settingan yang wow banget teman. Dan terlihat ngelag-ngelag gitu ya. Tuh bisa dilihat ini RAM 2 GB, storage 16 GB, quad core teman-teman. Ini maksa banget sih main game FF di sini. Saya mungkin gini aja ya buat testingnya, nggak terlalu main terlalu jauh karena emang di sini aja udah kelihatan sedikit frame drop namanya. Bukan sedikit, lumayan frame drop nih itu.
Gak enak ya, kalau ketemu musuh sih kalian langsung di kill nih saya. Nah gitu aja untuk uji game FF-nya, kita lanjut kesimpulan aja lah ya. Oke sih dulu untuk pembahasan Gadget Max tentang Vivon, dan menurut saya sih harga 280.000 ya. HP ini tuh ya gitu-gitu aja speknya ya, nggak terlalu wow banget teman-teman ya. Ada yang harga murah yang 100 ribuan, kalau kalian pengen yang 100 ribuan bisa aja beli yang harga 100 ribuan. Cuma saya pengen yang layarnya lebar ya, ini udah oke banget lebar, cuma sentuhannya hanya 2 sentuhan. Ini hanya iseng-iseng aja saya beli ya, tapi kalau kalian tertarik bisa cek link ada di deskripsi teman-teman ya. Ya beli 100 ribuan aja buat lucu-lucuan. Tapi ini resmi ya, karena kita sudah uji coba pakai kartu dan ternyata bisa ya, dan berfungsi dengan baik. Kita sudah pakai WA bisa, nonton Netflix bisa, buka TikTok bisa walaupun nge-lag, main game FF juga bisa walaupun terasa delay. Nah gitu ya untuk testing Gadget Max kali ini. Sampai jumpa di video yang lainnya lagi. Yup.